gitu. Nah, jadi di belakang saya tuh banyak teman-teman saya yang hebat-hebat. Kalau sendiri nggak mungkin gitu melakukan seperti itu. Nah, pada siang kali ini saya akan coba sharing tentang apa sih yang mesti kita lakukan. Jadi langkah-langkah teknis perusahaan, manajemen, apa sih yang mesti kita lakukan pada saat kita mau beroperasi, tapi masih dalam masa pandemi COVID. Nah, saya akan coba buka PowerPoint saya. Pak Denny sudah bisa lihat, Pak? Saya share screen dulu, Pak. Saya share screen. Oke. Ini share. Nah, ini Pak Denny udah bisa lihat, Pak? Oke, sip. Silakan, Pak. Ya, jadi pada siang kali ini saya akan presentasi tentang penerapan K3 secara komprehensif di perusahaan selama masa pandemik COVID-19. Oke, kita lanjut ke topik pembicaraan. Pada siang kali ini yang akan kita bahas ada 3 hal. Yang pertama, permasalahan apa sih yang sekarang ada? Terus yang kedua, langkah strategis perusahaan. Jadi secara strategis perusahaan itu harus memikirkan apa? Yang ketiga, ini langkah-langkah teknis yang hampir setiap hari itu dilakukan. Nah, sekarang kita mulai dari permasalahan dulu. Nah, ini permasalahannya yang real yang kita hadapi saat ini. Jadi nomor 1, kita tahu saat ini masih ada pandemi COVID-19. Terus yang nomor 2, perusahaan itu harus beroperasi. Jadi mau nggak mau harus beroperasi. Jadi untuk tetap mendapatkan untung bahkan tidak rugi. Yang ketiga, kita sebagai perusahaan itu harus menjaga karyawan itu harus tetap sehat dan selamat. Nah, ini juga tantangan yang cukup besar juga nih. Terus nomor 4, nah ini banyak masalah teknis. Jadi yang dari pengiriman barang terhambat, terus masalah keuangan rutin. Jadi keuangan rutin itu misal pembiayaan gaji, THR, biaya sewa, itu kan yang kita kadang-kadang ada perusahaan yang harus rutin membayar, walaupun perusahaan itu nggak beroperasi. Nah, serta masalah keuangan mendadak. Jadi tiba-tiba perusahaan itu harus berurusan dengan rumah sakit. Nah, terus nomor 3, masalah legalitas. Jadi ada SIKM, kontrak kerja yang tidak dapat diselesaikan, dan urusan dengan pemerintah setempat. Nomor 4, lalu lintas orang terhambat. Mau pergi naik kereta atau naik pesawat terbang, kadang-kadang kita nggak sebebas yang seperti dahulu. Nah, terus nomor 5, ada karyawan. Nomor 6, nah kadang-kadang kita itu ketemu orang nih, orang ini tidak sakit, tapi kita nggak tahu dia ini ada gejala atau enggak, gitu kan. Nah, rata-rata orang ini sehat, jadi kami sebutnya itu orang tanpa gejala. Jadi bisa aja orang ini ada virus COVID-nya, tapi dia tuh karena badannya sehat, dia rata-rata yang sakit, tapi dia bisa menularkan. Nomor 7, kita kadang-kadang dari perusahaan datang ke daerah yang kita tidak mengetahui risikonya bagaimana di daerah itu. Apakah lagi zona merah, atau lagi berbahaya, kita nggak tahu. Terus nomor 8, jenis perusahaan yang berbeda-beda. Jadi ada yang pada teknologi, contoh misalnya perusahaan IT. Nah, itu mungkin karyawannya itu jumlahnya itu sedikit. Cuman karyawan itu pinter-pinter. Jadi begitu ada satu yang kena masalah, itu satu project itu bisa terhambat. Nah, ada lagi perusahaan modelnya padat karya. Nah, kalau perusahaan ini biasanya itu karyawannya banyak. Nah, ini juga teman-teman bayangkan, kalau ada satu aja yang jadi sumber infeksi, ini cepat banget menularkannya. Nah, ada lagi perusahaan yang di area terpencil. Contoh misalnya teman-teman kita yang kerja di tambang. Nah, ini kita tentu harus memikirkan mitigasi risikonya. Jadi sistem emergency response, kalau di sana ada karyawan kita yang ada apa-apa, itu kita harus bagaimana sih ngebuat sistemnya. Nah, ini juga menarik juga tantangannya. Terus nomor 9, penyediaan APD, yang kadang-kadang kita udah harganya naik, barangnya juga nggak ada. Gitu. Padahal kita butuh barang itu. Nah, terus permasalahan selanjutnya, warga sekitar perusahaan protes. Jadi begitu tahu suatu perusahaan ada karyawan yang kena COVID aja, nah itu warga tuh pada protes. Nah, minta tutup perusahaannya. Nah, itu juga masalah besar tuh. Padahal pasiennya sendiri secara medis itu lebih mudah ditangani. Tapi urusan sosialnya itu susah. Terus kebingungan karyawan dan mental karyawan yang down.
stigma. Jadi karyawan yang sudah kena COVID, terus habis itu dia sudah dinyatakan tesnya negatif, sudah sembuh, balik lagi. Nah, ini begitu dia datang ke perusahaannya, itu teman-teman yang lain tuh kadang-kadang masih belum terima gitu. Nah, itu bikin kadang-kadang satu grup itu jadi down. Padahal yang bersangkutan ini udah sembuh secara medis. Nah, itu jadi stigma juga. Nah, terus yang terakhir ini bagian HRD atau HHS saya lihat sekarang ini banyak yang punya skill baru. Jadi mereka ini punya pengetahuan medis dan jadi caregiver. Jadi kalau karyawan-karyawannya itu sakit, nah mereka ini sering nih cari tahu terus telepon ke rumah sakit. Nah, kalau bagi teman-teman yang perusahaannya itu jumlah karyawannya itu masih di bawah 300, mungkin masih bisa lah kita bagian HRD, HSE ini masih bisa nanganin. Cuman kalau jumlahnya udah di atas ribuan, udah misalnya 2.000 gitu, udah di atas 2.000, wah ini pusing juga nih Pak Denny. Oke. Ini permasalahan. Nah, sekarang kita masuk. Nah, ini contoh permasalahan. Nah, yang ini real. Real ini dari saya ambil dari pasien saya. Ini WA-nya. Jadi ini Bapak Ibu bisa baca. Jadi yang pertama nih, maaf Pak, kalau bisa saya minta tolong Bapak agar saya dipercepat keluar dari sini atau diisolasi di rumah. Karena bingung juga Pak, keluarga saya jauh, nggak bisa antar kebutuhan buat saya. Dan saya pun di sini kurang gerak ataupun pancaran sinar matahari. Nah, ini pasien yang sedang diisolasi di rumah sakit. Jadi dia ngerasanya itu keluarganya itu nggak bisa ini antar kebutuhan gitu. Nah, ini jadi masalah juga nih. Nah, terus yang di bawah nih, siang dok, ini gimana katanya? Nggak jadi lagi tes swab hari ini, diundur lagi besok. Nah, kita kan kadang-kadang kalau kita masuk perawatan kan ada yang pakai alur Kemenkes swabnya. Nah, itu kan tergantung dari pihaknya Kemenkes gitu. Jadi kadang-kadang ada sesuatu yang di luar kontrol kita juga. Nah, sementara tetangga kontrakan udah rame dengar berita saya, minta tolong lah biar nggak jadi salah paham dengan warga tempat saya ngontrak, biar agar cepat tahu hasilnya. Nah, ini pada pasien ini juga ada masalah nih. Jadi dia sama warga sekitarnya itu ya dia ini yang dikucilkan gitu. Nah, oke. Nah, ini langkah strategis buat manajemen perusahaan yang harus dilakukan. Nah, ini saya buat step by step-nya. Nomor 1, kita di manajemen perusahaan kita tentukan dulu nih ruang lingkup. Apa pekerjaan kita terkait COVID-19 ini. Nah, jadi kita coba pikir kerjaannya begitu banyaknya. Kita tuh mau kontrol kerjaan yang mana. Nah, begitu kita sudah buat ruang lingkupnya, kita fokus di pekerjaan itu dan buat strateginya. Apa yang bisa kita kontrol, kita lakukan do the best. Nah, terus kerjaan yang bisa WFA, jadi di perusahaan kan ada beberapa pekerjaan kan yang bisa dilakukan dari rumah. Nah, selama pekerjaan itu bisa dilakukan dari rumah dan karyawan yang terkontrol, nah itu kita lakukan saja di lakukan WFA saja. Nah, yang penting karyawannya sama pekerjaannya teman-teman dapat kontrol. Jadi misalnya Zoom misalnya jam 10, ya yang bersangkutan itu komit jam 10 Zoom gitu. Jadi nggak pergi kemana-mana alasannya. Nah, yang penting dari perusahaan ini bisa kontrol. Dengan kayak begitu, jadi kita bisa fokus nih pada pekerjaan, tempat kerja, dan orang yang penting, yang benar-benar kita mesti ngurusin gitu. Jadi udah nurunin risiko, lumayan ini. Nah, terus nomor dua, nah ini kan nanti kan isunya kan di perusahaan itu kan banyak, yang di internal perusahaan itu mulai dari employee, kontraktor, outsourcing, yang bekerja di perusahaan, atau ada tamu perusahaan yang datang. Nah, terus di eksternal perusahaan, dari buyer ada permintaan tertentu, customer, supplier, lingkungan sekitar perusahaan, mes karyawan, lingkungan keluarganya si karyawan, kadang-kadang ada tetangga karyawan, terus pemerintah setempat, rumah sakit, dan lain-lain. Jadi nanti isu ada isu internal dan ada isu eksternal. Nah, teman-teman di perusahaan itu untuk mengelola isu ini, itu saya harapkan teman-teman tunjuk siapa yang jadi CP, jadi kontak person atau jubir, juru bicara yang pas dari perusahaan. Jika bisa orangnya bawaannya harus tenang dan bisa cepat ambil keputusan. Jadi nggak sampai nanti isu-isu itu nanti berkembang jadi liar. Nah, ini mesti pas ini. Nomor 3, nah kita tentukan nih, need,
dan ekspektasi dari karyawan dan pihak-pihak yang berkepentingan di perusahaan. Jadi stakeholder-stakeholdernya itu apa sih yang berkeinginannya apa? Nah, biasanya sih nomor satu nih, mereka ingin seluruh orang yang terlibat di perusahaan itu tetap sehat dan semangat. Nanti ini akan saya jelaskan di langkah-langkah teknisnya ya. Terus yang nomor dua, pemegang saham ingin agar perusahaan tidak ada masalah keuangan. Nah, kalau kayak begini, itu mesti atur aliran keuangan. Jadi uang yang masuk, yang bisa ditagih, tetap kita tagih terus. Jadi piutang-piutang itu kita tagih. Nah, uang yang keluar dari perusahaan kita itu coba kita tahan, tapi dengan tetap memegang prinsip kepercayaan. Karena zaman sekarang itu, ya kita mau nggak mau memang mesti pegang ini ya, cash juga gitu. Nah, terus nomor tiga, ini banyak kan dari stakeholder perusahaan itu juga, dok pengennya sih pendapatan tetap sama. Nah, padahal zamannya seperti ini. Nah, ini harus cari strategi. Ini harus duduk bareng sama teman-teman yang ada di manajemen. Jadi bagian yang marketingnya, nah, itu harus benar-benar duduk bareng, coba diskusi barang apa yang harus dagangkan, apa kita mau barang ini saja, atau ada barang lain yang kita dagangkan. Mungkin juga strategi pemasarannya dengan digital, karena zaman sekarang kan orang kan masih mungkin belum sebebas zaman dulu. Jadi mungkin lebih banyak interaksinya lewat internet. Nah, mungkin strategi pemasarannya lewat digital. Terus user experience-nya, jadi dari klien-klien kita itu bagaimana sih supaya dia lebih ngerasa kita punya makna, produk kita punya makna di dia. Nah, terus selanjutnya permudah cara pembelian dan pembayaran dari klien. Jadi klien kalau mau beli barang supaya lebih mudah bagaimana gitu. Jadi kurirnya bagaimana, terus pembayarannya itu apakah bisa dicicil. Nah, ini teman-teman harus diskusi duduk bareng sama tim intinya di perusahaan. Nah, ini langkah strategis nomor 3. Ini sebenarnya yang nomor 3 masih budget dan lain-lain. Nah, ini saya lanjutkan. Ini yang nomor 4. Nah, nomor 4, teman-teman itu harus susun organisasi inti. Jadi gugus tugas COVID di perusahaan. Nah, ini melibatkan pimpinan perusahaan. Nanti begitu udah ketahuan organisasi intinya, pimpinan ikut di situ, nah kita langsung partisipasi seluruh karyawan. Ini mau nggak mau, karena begitu ada satu yang kena aja, ini bisa cepat nyebar. Nah, terus yang nomor 5, kita melakukan plan, identifikasi. Nah, identifikasi yang pertama, kita identifikasi nih faktor risiko penyebaran COVID-19 di tempat kerja kita. Kita mesti identifikasi apa aja sih faktor risikonya. Nanti akan dijelaskan kemudian di langkah-langkah teknisnya. Terus yang nomor 2, kita identifikasi orang-orang yang mempunyai faktor komorbid. Nah, mungkin ada orang lansia di tempat kerja kita, hamil, terus punya penyakit kronis. Jadi sebelumnya ada penyakit kencing manis, penyakit jantung, penyakit paru, penyakit ginjal. Nah, ini kita mesti identifikasi orang-orang ini. Nah, ini nanti akan dijelaskan kemudian. Jadi di langkah-langkah teknis. Yang saya background ini warna kuning, nanti saya akan jelaskan kemudian di langkah-langkah teknis. Terus nomor 6, kita melakukan do, yaitu bangun faktor support-nya. Nah, faktor support itu faktor yang bikin nanti jadi membantu kita kalau kita ada masalah. Jadi yang pertama nih, kita mesti bentuk sumber daya manusia yang dapat menjadi tim penolong. Jadi kalau suatu ketika ada apa-apa di perusahaan kita, misalnya ada karyawan yang kolaps, nanti tim penolong ini siap untuk menolong. Nah, ini kita mesti bangun timnya. Terus yang nomor 2, memberikan informasi kepada karyawan tentang pola hidup sehat dan cara memperkuat sistem imun. Nah, nanti ini akan saya jelaskan kemudian. Terus yang nomor 3, nah ini paling penting nih. Nomor 3 ini bangun komunikasi antar karyawan. Jadi jika karyawan ada yang sakit, itu dia tahu harus melapor ke siapa. Terus tidak ada diskriminasi terhadap yang sakit itu. Nah, terus relasi yang sakit terjamin. Nah, terus habis itu kita juga memikirkan siapa yang akan menggantikan atau membantu yang bersangkutan melakukan pekerjaannya. Gitu. Kan nanti mungkin saja yang bersangkutan itu isolasi diri di rumah. Nah, nanti siapa nih yang menggantikan atau membantu yang bersangkutan gitu. Nah, ini mesti dipikirkan sama-sama. Nah, terus langkah strategis yang nomor 7, ini masih dulu tapi udah mulai operation. Jadi kita nomor 1 eliminasi hazard. Nah, ini kita nanti intinya tuh pengaturan di lingkungan kerja. Jadi ventilasi terbuka dan pembersihan tempat kerja. Ini nanti akan saya jelaskan di hal-hal teknis. Terus nomor 2, membangun sistem emergency response. Nah, ini juga penting. Jadi seandainya ada karyawan atau orang-orang yang tiba-tiba gawat darurat di tempat kerja kita. Nah, apa sih yang mesti kita lakukan? Nanti akan saya jelaskan cara bangun sistem emergency response. Terus yang ketiga,
pemantauan karyawan selama dirawat di fasilitas kesehatan, ini siapa yang pantau. Nah, terus yang nomor 4, perhitungan return to work. Jadi karyawan yang sudah rapid test-nya misalnya positif, terus sudah isolasi diri, nah itu bagaimana perhitungan return to work-nya? Atau karyawan ini misalnya, kok rapid test-nya kok positif terus ya? Nah, itu bagaimana cara kita kembali di tempat kerja? Jadi nanti akan kita bahas juga. Terus nomor 8, kita performance evaluasi. Jadi kita evaluasi dari langkah yang pertama sampai langkah nomor 7. Kalau misalnya kita masih ada yang kurang, kita nomor 9 kita improvement, kita betulkan. Gitu. Jadi kurang lebih ini langkah strategisnya perusahaan yang teman-teman nanti bisa diskusi bareng sama teman-teman yang ada di perusahaan. Nah, habis ini saya akan coba masuk ke langkah-langkah teknis. Nah, sekarang kita udah masuk ke langkah teknis. Jadi ini yang paling penting yang kita harus kita lakukan setiap hari di perusahaan. Nah, kalau kita ngelihat komponen perusahaan, itu sebenarnya kan terdiri dalam hal pandemi COVID ini kan terdiri dari 3 ya. Yang pertama itu manusianya, terus yang nomor 2, proses kerja yang melibatkan komunitas karyawan, yang ketiga, lingkungan kerjanya. Nah, untuk manusianya, jadi per orang yang karyawan itu kalau bisa karyawan itu tuh tahu tuh cara menjaga kesehatan mereka masing-masing yang paripurna bagaimana. Terus yang kedua, mereka tahu kalau mereka punya faktor risiko kesehatan, mereka tahu harus bagaimana. Dan kita pun ada datanya siapa saja yang punya faktor risiko kesehatan. Nah, nomor 3, dari situ kita bisa membangun sistem emergency response. Jadi siapa sih yang cocok jadi penolong? Siapa sih yang kemungkinan bakal kolaps di perusahaan? Jadi kita udah punya gambaran dasarnya gitu. Nah, terus yang nomor 2 itu proses kerja yang dilakukan komunitas karyawan, terus nomor 3 lingkungan kerja. Ini biar lebih ringkas, saya coba masuk ke slide berikutnya. Sekarang saya masuk ke manusianya ya. Jadi ini Bapak Ibu nanti kasih tahu ke teman-teman di perusahaan Bapak Ibu. Nah, ini manusia. Apa sih yang harus dilakukan? Yang pertama, manusia itu harus tahu dia dirinya tuh mesti sehat, apalagi pada keadaan seperti ini. Nah, sehat definisinya kalau menurut WHO itu adalah suatu keadaan yang terdiri dari kesehatan fisik lengkap, mental, kesejahteraan sosial, dan spiritual. Jadi bukan hanya tidak adanya penyakit atau kelemahan. Jadi sehat itu mesti lengkap ya. Nggak hanya sakit fisik saja, tapi mesti fisiknya sehat, mental, sosialnya juga sehat, spiritualnya juga sehat. Nah, ini mesti benar-benar, apalagi zaman sekarang ini banyak yang mentalnya juga down. Nah, ini mesti dijaga. Nah, jadi mensana in corpore sana. Jadi kalau fisik kita sehat, itu jiwanya juga sehat. Nah, kurang lebih seperti itu. Nah, saya akan jelaskan dulu bagaimana sih cara kita menjaga kesehatan fisik. Nah, ini cara menjaga kesehatan fisik. Yang pertama tuh jaga pola makan sehat. Yang kedua, latihan fisik teratur 20-30 menit per hari. Yang ketiga, jaga kebersihan diri. Terus yang keempat, buat lingkungan rumah safety dan sehat. Jadi kalau lingkungan rumah safety, ya dia itu kalau rumahnya misalnya ada kabel yang terkelupas, ya segera dibenarkan. Rumahnya itu misalnya licin, nah segera langsung dipel supaya kalau ada lansia itu nggak jatuh. Nah, kalau kita bicara sehat, nah MCK-nya jadi tempat mandi, tempat cucinya, kakusnya itu sehat. Ruang makannya dia sehat, masaknya dia sehat. Nah, ini kalau kita ngomong sehat. Terus yang nomor 5, stop merokok. Nah, kalau misalnya nggak bisa, ya pelan-pelan harus dikurangi. Terus selanjutnya, nah ini saya salah penomoran, mestinya habis nomor 5, nomor 6. Istirahat yang cukup dan berkualitas. Jadi waktunya tidur ya harus tidur. Nah, terutama kalau teman-teman yang habis kerja shift malam, itu kan dapat waktu istirahat. Ya itu mesti benar-benar tidur. Jadi biar benar-benar tubuhnya itu merepair kembali sel-sel yang tadinya kurang sehat atau sakit, nah itu diregenerasi, di-repair, diperbaiki. Nah, selanjutnya jaga berat badan yang ideal. Nah, ini yang paling penting nih, jaga berat badan ideal. Nanti saya kasih tahu rumusnya. Kalau berat badannya udah ideal, itu nanti kemungkinan secara statistik sakit hipertensi, diabetes,
sakit jantung, sakit ginjal itu kemungkinan secara kedokteran langsung berkurang risikonya. Nah, terakhir untuk teman-teman yang punya suatu penyakit, jadi misalnya, oh saya punya darah tinggi, saya punya kencing manis. Nah, ini mesti benar-benar jaga dan kontrol kesehatannya benar-benar. Karena pada masa-masa COVID ini itu orang-orang yang punya faktor komorbid itu yang sangat lebih berisiko. Nah, ini cara perhitungan berat badan yang ideal. Jadi rumus batas maksimal berat badan yaitu 22,99 dikali tinggi badan kali tinggi badan. Rumus batas minimal berat badan yaitu 18,5 dikali tinggi badan ke tinggi badan. Nah, ini saya kasih contoh, misalnya tinggi Bapak Atang 1,75 meter. Nah, jadi berat badan maksimalnya Bapak Atang 22,99 dikali 1,75 kali 1,75 sama dengan 70 kilo. Berat badan minimal Bapak Atang 18,5 kali 1,75 kali 1,75 ini sama dengan 57 kilo. Nah, jadi contoh misalnya Bapak Atang ini saat ini punya berat badan 80 kilo. Nah, kita kan udah tahu nih maksimal berat badannya Pak Atang 70 kilo. Nah, Bapak Atang ini itu setiap bulan kalau bisa paling maksimal ya berat badannya itu berkurang 2 kilo saja. Jadi biar dia bisa adaptasi. Jadi contohnya sekarang Januari beratnya Bapak Atang 80 kilo. Besok Februari turun ke 79 kilo. Nah, terus Maret dari 79 turun lagi 2 kilo ke 77. Nah, terus ke bulan April ternyata cuma bisa turun setengah kilo nih, dari 77 ke 76,5 kilo. Itu nggak apa-apa, nggak masalah. Yang penting di Bapak Atang itu ada disiplin, kontinu. Setiap bulan itu ada penurunan berat badan. Nah, kalau di kedokteran itu penurunan berat badan maksimal itu 3 kilo. Nah, cuman kita supaya lebih aman lagi, kita paling mentok ya di angka 2 kilo saja. Ini cara makan yang sehat. Jadi saya ngambil dari Harvard Medical School. Teman-teman kalau misalnya ngeliat diagram piring makanan saat ini, teman-teman lihat ini ada piring yang di tengah. Ini kita lihat porsinya vegetables sama porsinya buah-buahan. Nah, ini hampir setengah dari porsinya makanan. Jadi kita banyakin serat-seratan dari sayuran sama buah-buahan. Sayur-sayurannya bermacam-macam. Jadi misalnya hari ini makan toge, besok makan kangkung, besoknya makan kacai, besoknya makan sayur sop. Pokoknya sayurannya ganti-ganti. Begitu juga dengan buahnya. Hari ini misalnya makan jeruk, terus besok makan mangga. Nah, pokoknya ganti-ganti. Semakin dia banyak macam variasinya, semakin dia banyak macam warnanya, itu maka seratnya, vitaminnya, mineralnya akan semakin bagus, akan semakin lengkap. Nah, terus yang seperempat bagian kanan atas ini whole grain. Jadi ini whole grain ini contohnya misalnya beras hitam, beras coklat. Nah, mungkin kalau di sini ya kita nggak terbiasa itu ya kita pakai karbohidrat kayak beras putih. Jadi karbohidrat itu porsinya cuma seperempat dari porsi satu piring makanan kita. Nah, sisanya ini yang seperempat ini ada healthy protein. Jadi protein ini diambil dari ikan, ayam, kacang-kacangan. Nah, tinggal teman-teman tinggal variasiin aja. Nah, dari yang seperempat ini biasanya itu bagi dua. Jadi yang seperdelapan itu dia protein benar-benar, yang seperdelapan ini dia ada kandungan lemaknya. Gitu. Nah, terus kita juga menggunakan healthy oils. Jadi ini kan kalau menurut Inu ya ini idealisnya ya menggunakan healthy oils. Cuman ya nanti kadang-kadang bagaimana penerapan teman-teman, kalau teman-teman secara keuangan sanggup ya mungkin saya setiap 3 kali masak saya mau ganti minyak, oke. Tapi kalau misalnya rumah tangga ini saya dok nanti begitu minyaknya sudah mulai 4 kali atau 5 kali, karena kalau setiap 3 kali masak mungkin saya belum sanggup, ya nggak apa-apa. Tapi kita sudah mencoba, udah tahu cara-caranya ini. Nah, terus minum. Nah, kalau bisa sekarang minum air putih ini 2,5 liter per hari. Nah, jadi apalagi udah global warming ya. Nah, untuk teman-teman yang kerjanya itu di peleburan, jadi di tempat yang panas, peleburan. Nah, kalau bisa setiap 1 jam itu minum 1 gelas air. Nah, jadi untuk menggantikan dehidrasi yang hilang. Nah,
Kalau enggak nanti takutnya bisa sakit ginjal. Nah, terus ingat tetap stay aktif. Jadi satu hari itu olahraga 20 sampai 30 menit. Disiplin. Olahraganya terserah teman-teman. Mau jalan kaki, mau bersihin kolam ikan, yang penting teman-teman enjoy sama itu. Nah, ini pola makan yang sehat. Ini cara makan. Jadi cara makan yang mudah. Nah, ini saya kasih tahu. Jadi step by step makan yang mudah. Ini tolong dikasih tahu juga ke teman-teman di tempat kerja yang lain, karena hal ini gampang kita lakukan. Jadi perhitungan berat badan itu gampang, terus makan katurnya gampang, tapi ini manfaatnya sangat besar. Jadi dalam menjaga sistem imun, dalam hal kita menjaga diri kita dari penyakit-penyakit yang lain. Jadi kita mesti ngatur cara makannya. Yang pertama ini, makan, jika 80% udah kenyang, kita stop. Jadi makan itu jangan sampai kita terlalu serakah. Itu nggak bagus gitu. Jangan sampai orang sampai begah. Nah, itu nggak jadi bikin badan nggak sehat. Terus yang nomor 2, jangan rakus dan serakah. Jadi hati-hati stroke dan penyakit jantung. Nah, jadi kalau kita kena stroke sama penyakit jantung, kita nanti nyusahin nih keluarga dan kasihan dengan anak cucu kita. Terus nomor 3, perbanyak sayur dan buah. Nomor 4, kurangi makanan yang mengandung lemak. Jadi gorengan, keju, mentega, santan. Makan boleh, cuman makannya itu ini jangan terlalu over. Jadi sedikit itu masih nggak apa-apa gitu. Tapi kalau misalnya over banyak, nah itu tubuh itu takutnya belum siap kompensasinya. Nomor 5, kurangi buah-buahan yang berkalori tinggi, alpukat, cempedak, duren, nangka. Nah, nomor 6, kurangi minuman yang mengandung alkohol. Nah, kalau bisa jangan minum, tapi kalau misalnya udah terpaksa udah kecanduan ya, kita mesti kurangin. Terus nomor 7, kurangi minuman yang mengandung gas, jadi soft drink. Nomor 8, kurangin pemanis, terutama untuk pasien kencing manis. Nah, khusus untuk pasien kencing manis, batasi makanan karbohidrat. Bila perlu, frekuensi makannya itu 5 sampai 6 kali sehari gitu. Jadi misalnya pasien kencing manis nih, sehari makan 3 kali. Misalnya satu porsinya 1 piring. Misalnya setiap hari biasa makan 1 porsi di jam 6, 1 porsi lagi jam 12, 1 porsi lagi misalnya di jam 6 sore. Nah, untuk pasien-pasien kencing manis itu porsi makanannya itu dipecah-pecah. Jadi misalnya di jam 6 pagi itu setengah porsi, di jam 9 pagi setengah porsi lagi, yang tadi dari makanan pagi itu dipecah lagi setengah porsi buat jam 9. Terus di jam 12 setengah porsi, di jam 3 sore setengah porsi, terus masuk lagi misalnya jam setengah 6 setengah porsi, terus masuk misalnya jam 7 setengah 8 setengah porsi. Nah, jadi makanan itu dipecah-pecah porsinya supaya karbohidrat yang masuk ke tubuhnya si pasien itu masih bisa diolah oleh insulin yang dihasilkan oleh pankreas. Jadi pankreasnya itu kerjanya itu nggak berat. Jadi teman-teman bayangin kalau orang sakit kencing manis kan biasanya pankreas kan udah mulai rusak. Begitu masuk karbohidrat dalam jumlah banyak, jadi pankreas itu kerjanya berat gitu. Jadi itu nggak bagus jadinya. Nah, terus nomor 9, untuk pasien asam urat, hindarin benjol ini singkatan, B-nya bayem, E-nya emping, N-nya nangka, J-nya jeroan, jengkol, O-nya otak, L-nya lemak, tambah kacang-kacangan. Nah, bayem, emping berarti ya emping, terus belinjo, ini nangka. Nangka teman-teman boleh, ini saya buat cuma asosiasi aja ya. Jadi ada nangka, buah-buah yang pilih nangka kan kayak durian, cempedak. Nah, itu mesti ya kita kurangin yang seperti itu. Terus J, jeroan, ada lagi jengkol. Nah, ini bagi teman-teman yang hobi jengkol. Nah, ini kalau makan jengkol mesti hati-hati nih, kalau kebanyakan nanti bisa masuk IGD. Nah, terus otak, lemak, tambah kacang-kacangan. Nomor 10, untuk pasien darah tinggi, hindari makanan gorengan, rasa asin, dan berlemak. Nah, nomor 11, jika bisa pilih makanan yang segar, tidak expired. Jadi, teman-teman itu kalau bisa, misalnya beli makanan di pasar tradisional, nah, teman-teman pilih tuh makanan yang masih segar. Kalau misalnya makanan itu bentuknya masih segar, terus masih ada lalat yang datang, atau masih ada kutu-kutu, nah itu sebenarnya masih bagus makanan seperti itu. Tapi kalau misalnya makanannya itu
kelihatannya kok bagus, cuman kok nggak ada ini ya, nggak ada lalat, nggak ada kutu-kutu. Padahal kita tahu lingkungannya kan agak sedikit nggak bersih. Nah, ini hati-hati. Takutnya di situ ada pestisidanya itu jumlahnya terlalu berlebihan. Gitu. Nah, kalau kita beli makanan yang udah kemasan, kita mesti periksa jangan sampai expired. Nah, kurang lebih seperti itu cara makan yang mudah. Nah, ini tips untuk pasien-pasien hipertensi kan di Indonesia lumayan juga prevalensi hipertensi teman-teman dapat bagikan. Nah, ini untuk pasien-pasien yang kencing manis ini bisa dibagikan juga, tinggal dibaca. Nah, selanjutnya ini tips menjaga kesehatan mental. Jadi bagaimana sih menjaganya? Yang pertama, kita tentu mesti latihan fisik yang menyenangkan. Jadi main sana, incorporate sana. Jadi dalam fisik yang sehat itu terdapat mental yang sehat juga. Jadi jiwanya juga sehat ya. Terus yang nomor 2, teman-teman kembangkan motivasi teman-teman dan ajak teman-teman. Nah, mungkin sekarang kalau belum bisa ajak keluarga untuk bergabung atau aktivitas bersama. Jadi contohnya misalnya saya hobinya itu piara ikan koi. Nah, saya ajak nih keluarga saya, anak saya untuk menangkap ikan koi. Jadi biar kita tuh ada hobi kita apa, kita di situ tetap menjaga ini ya, social distancing juga kita jaga protokol kesehatan. Nah, dengan kayak begitu, jadi hidup kita itu tuh ada warnanya. Kalau enggak, kadang-kadang tuh kita masuk ini, jadi boring, lonely. Nah, itu jadi nggak bagus. Nah, nomor 3, buat tantangan yang baru. Tantangan tidak boleh membuat Anda stres. Contoh misalnya, saya di rumah cara ikan koi. Nah, saya buat tantangan nih. Nanti kalau ikan saya bertelur, nah, saya mau kasih hadiah ke diri saya mau ngajak sama keluarga saya nanti pergi misalnya ke taman safari di puncak. Nah, jadi kita buat tantangannya baru apa? Tantangan itu nggak boleh bikin kita stres. Jika kita berhasil capai tantangan itu, kita kasih hadiah lah ke diri kita. Nah, syukur-syukur kalau kita bisa gunakan momen ini sama keluarga kita. Gitu. Jadi ini banyak hal yang benar-benar banyak berkatnya teman-teman. Maaf teman-teman. Batuk. Nah, terus selanjutnya habis kesehatan mental, kita ada kesehatan kegiatan sosial. Nah, ini kita hubungan kita dengan sesama kita. Bagaimana sih melakukannya? Jadi yang nomor 1, kita tetap menjaga kontak dengan keluarga dan teman, terutama jika mempunyai masalah. Jadi kalau teman-teman ada masalah, teman-teman jangan pendam sendiri. Teman-teman coba cerita ke keluarga yang teman-teman anggap keluarganya itu bisa kasih solusi atau bisa kasih minimal kasih semangat lah, pikiran yang positif. Nah, jadi jangan kita curhat ke salah orang. Nanti kalau salah orang jadi jebar musiknya. Terus yang nomor 2, kita kembangkan atau lakukan passion kita di lingkungan keluarga atau masyarakat. Mungkin kalau sekarang belum di masyarakat ya, kita di keluarga. Jadi sama seperti yang tadi gitu. Jadi kita bina hubungan keluarga kita perkuat. Terus yang nomor 3, kita merencanakan kebutuhan finansial dan situasi hidup di masa depan. Nah, jangan sampai juga nih, ini teman-teman kerja yang barusan pensiun, itu coba bisnis, pakai uang pensiunnya, dan bisnisnya dia gagal, habis tuh uang pensiunnya. Wah, ini stres banget yang seperti ini. Jadi, kalau teman-teman yang barusan pensiun, terus habis itu pengen coba bisnis ya, coba cari teman yang benar, tahu barangnya, tahu proses bisnisnya, tahu bagaimana keuntungannya, perhitungan keuntungannya. Nah, itu mesti tahu. Jadi jangan kita asal sembarangan pilih orang, pilih bisnis, nanti begitu uang pensiun hilang, wah, ini juga kacau, bisa pusing zaman kayak begini. Nah, ini kesehatan rohani dan spiritual. Nah, ya itu bagaimana hubungan kita dengan pencipta kita. Nah, ini saya juga baca dari sumber lain, jadi saya cuma ngertiin doang. Saya sendiri belum ada pengalaman yang sama dalam ini. Gitu. Jadi nomor 1, kesehatan rohani atau spiritual ini melibatkan nilai-nilai dan keyakinan yang memberikan tujuan dalam hidup kita. Jadi kita tahu nih, kita hidup itu kita tujuannya apa sih? Kita tahu nilai-nilai apa sih yang kita perjuangkan dalam hidup ini. Nah, nomor 2, nilai-nilai itu mungkin berbeda atau keyakinan itu berbeda pada setiap individu. Nah, yang penting kita tahu nih makna kita di dunia dan kita bisa jadi berkat buat sama kita, berkat buat nanti buat pencipta kita gitu. Jadi kita
begitu kita udah tahu, oh ini hidup kita ada berkat, hidup kita ada maknanya, buat sama, buat pencipta kita, nah kita lakukan yang do the best. Nomor 3, sebagai pencarian makna dan tujuan dalam kehidupan manusia. Nomor 4, nah ini ada tekniknya juga, saya juga dapat sih, yoga dan meditasi itu bisa mengembangkan kesehatan spiritual. Jadi yoga itu olahraga yang sifatnya itu gerakannya tenang. Jadi pola pikirnya itu benar-benar dibuat benar-benar fokus sama alam, sama dirinya sendiri gitu. Nah, dari situ dia coba merasakan bagaimana dirinya, bagaimana alam sekitarnya, bagaimana dengan Tuhan. Tuh. Terus yang nomor 5, nah ini saya salah tulis nomor 2 nih. Anda harus memiliki kasih sayang, kapasitas untuk kasih dan pengampunan, dan sukacita. Jadi ini memang saya gampang nulis, saya gampang ngomong, cuman kenyataannya prakteknya susah. Cuman ini ya memang pada saat-saat yang seperti ini untuk menjaga kesehatan spiritual kita mesti benar-benar kita lakukan gitu. Jadi supaya hidup kita sehatnya itu sehat paripurna. Jadi lengkap secara fisik, secara mental, secara sosial, secara spiritual. Nah, itu definisinya kita sehat. Empat hal itu mesti ada. Oke. Nah, selanjutnya saya akan cerita bagaimana membangun sistem emergency response di perusahaan. Jadi ini ada langkah-langkahnya, teman-teman. Yang pertama, kita mesti melakukan health risk assessment pada komunitas karyawan. Jadi dengan health risk assessment, penilaian risiko kesehatan pada komunitas karyawan itu, kita bisa tahu nih, siapa saja sih dari teman-teman kita ini yang punya faktor risiko kesehatan. Contoh misalnya, si A umurnya 50 tahun, si A ini punya penyakit kencing manis yang tidak terkontrol. Si B ini sehat. Si C ini sehat. Si D ini masih muda tapi asam uratnya tinggi banget, nilainya di atas 10. Wah, jadi kita udah tahu nih orang-orangnya itu siapa aja. Nah, dari orang-orang yang punya faktor risiko kesehatan itu kita tanda kutip kita amankan ya, atau tandai orang ini dengan kamera. Jadi kalau mereka masuk ke tempat kerja, kita tahu nih, wah ini bapak ini si A umurnya udah tua, 50 tahun, terus kencing manisnya tidak terkontrol. Nah, orang-orang yang seperti ini nih harus kita lindungi, karena pada zaman COVID-19 seperti ini nih, itu orang-orang yang punya faktor komorbid. Nah, orang-orang yang punya faktor risiko, jadi faktor komorbid itu faktor risiko kesehatan, faktor titik lemah orang tersebut, itu lebih gampang kolaps, teman-teman. Nah, begitu dia kolaps, itu dia kencing manisnya itu langsung nggak terkontrol. Jadi penyakit yang dia punya itu, wah itu langsung benar-benar muncul, jadi nggak terkontrol gitu. Nah, orang-orang seperti ini itu perlu, kalau misalnya pas kolaps itu dia perlu langsung cepat ditanganin. Nah, langsung kita masuk ke nomor 2, jadi kita bangun sumber daya yang bisa digunakan. Jadi sumber daya internalnya itu petugas medisnya siapa, yang buat kasih bantuan medis dasarnya siapa. Terus APD-nya itu ditempatkan di mana. Jadi misalnya petugas medis mau tolong Bapak A, nah petugas medis itu APD-nya juga udah disiapkan. Nah, terus selanjutnya petugas evakuasi, jadi yang gotong-gotong pasiennya itu siapa. Terus petugas transportasi. Nah, ini drivernya, begitu teman-teman bayangin, si Bapak A, karyawan, kolaps, karena dia umurnya mungkin 50 tahun, terus ada kencing manis, toko kencing manisnya itu lagi tinggi atau lagi rendah. Nah, ini langsung dibawa ke mobil. Nah, drivernya langsung cepat nih menuju ke fasilitas kesehatan yang dituju di mana gitu. Jadi yang nomor 2 ini sumber daya eksternal. Katakan fasilitas kesehatan sekitar perusahaan dan kemampuan fasilitas kesehatan tersebut menangani pasien dari perusahaan. Jika harus merujuk pasien, kita tahu harus merujuk ke fasilitas kesehatan mana. Jadi, benar nggak fasilitas kesehatan itu terima pasien COVID? Benarkah fasilitas kesehatan itu bisa menangani keadaan emergensi? Benarkah dia buka 24 jam? Gitu. Nah, ini harus tahu peta-peta fasilitas kesehatan di sekitar perusahaan teman-teman. Nomor 3, setelah kita tahu nomor 1, nomor 2, kita buat tuh planningnya. Jadi kita tentukan yang mau jadi tim tolong siapa, yang mau jadi drivernya siapa, gitu. Jadi kita buat planningnya. Dari buat planningnya, kita coba drilling, kita coba lakukan skenario tersebut. Nah, dari situ kita evaluasi, adakah kegagalannya, adakah yang bisa diperbaiki. Nah, kurang lebih
Ini cara membangun sistem emergency response di perusahaan. Tadi kan saya udah cerita manusianya. Sekarang saya mulai masuk ke proses kerjanya nih. Jadi kita harus melakukan proses kerja yang sehat dan selamat di perusahaan. Jadi langkah-langkahnya untuk kita proses kerja yang sehat dan selamat, nomor satu, kita identifikasi dan lakukan pekerjaan yang bisa dilakukan secara WFH dan kontrol. Jadi kalau pekerjaan tersebut bisa dilakukan secara WFH dan terkontrol, itu lakukan saja di rumahnya si karyawan. Yang penting si karyawan itu tanggung jawab dan pekerjaan itu bisa kita kontrol gitu. Terus nomor dua, identifikasi pekerjaan yang membuat kerapatan karyawan berjarak kurang dari 1 meter. Nah, contoh misalnya di proses produksi. Nah, kita coba atur tuh proses kerja tersebut gitu. Jadi yang tadinya mungkin garis lurus bisa kita buat jadi garis miring. Jadi antara si A sama si B itu miring gitu. Jadi kan kalau kita ngatur segitiga kan kayak Pitagoras gitu kan, yang sisi miring kan lebih panjang. Nah, dari hal ini banyak yang kita dapat diskusikan. Jadi nanti tergantung dari pemahaman Bapak Ibu sekalian. Terus yang nomor 4, buat proses kerja yang aman bagi orang-orang yang punya faktor komorbid atau risiko kesehatan. Jadi untuk orang-orang yang usianya tua atau orang-orang yang punya penyakit kronis, itu kita mesti buat lingkungan kerjanya itu yang sehat bagi mereka. Jadi bisa aja misalnya di satu perusahaan, si A dia ada sakit kencing manis nggak terkontrol, si B ada penyakit ginjal, si C ada penyakit misalnya liver. Nah, si A, si B, si C itu kita mau atur nih ruang kerjanya. Nah, untuk memudahkan bisa aja si A, si B, si C dicek nih. Habis dicek rapidnya, oh semuanya negatif. Oke, dari kita patokan dari situ, kita taruh si A, si B, si C itu di dalam satu ruangan. Yang ruangan itu sehat bagi mereka. Nah, orang luar itu nggak boleh masuk ke ruangan itu. Jadi ruangan itu khusus buat si A, si B, si C aja. Jadi kalau kita mau diskusi sama mereka, itu kita diskusinya itu di ruangan terbuka, nah terus pakai masker, jaga jarak gitu. Nah, jadi itu bisa menjaga orang-orang yang punya faktor komorbid itu. Terus nomor 2, pengaturan bagi mereka pada saat ketemu orang tanpa gejala, ketemu di tempat terbuka, pada saat bertemu keduanya pakai APD masker. Nah ini tadi saya diceritakan. Terus nomor 3, pengaturan bagi mereka pada saat serah terima barang, dalam hal ini barang yang dianggap berisiko. Jadi misalnya seperti saya misalnya karena saya dokter, saya terima nih sampel dahak dari petugas di rumah sakit. Nah, pada saat saya terima, saya mesti memperhatikan diri saya. Jadi saya mesti ngamankan diri saya. Saya pakai APD, terus saya pakai masker, saya pakai glove. Nah, dari situ begitu sudah terima, saya sudah taruh di lemari laboratorium, itu glove-nya langsung kita buka, kita cuci tangan. Jadi benar-benar itu kita perhatiin kalau barang itu kita anggap berisiko untuk menularkan virus corona. Selanjutnya nomor 5. Nah, ini teman-teman tetap memperhatikan nih aspek ketiga dari faktor fisika. Jadi kan di tempat kerja kan banyak faktor-faktor risiko kesehatan yang lain. Faktor fisika, faktor kimia, faktor biologi, faktor ekonomi, faktor psikososial. Ini tetap mesti diperhatikan. Jadi jangan sampai kita fokusnya COVID aja, ternyata lupa. Contoh misalnya orang ini kerjanya itu di peleburan. Di peleburan kan panas banget kan. Karena kita fokusnya COVID, nanti dia malah sakit ginjal, lupa. Jadi nanti yang ada malah sakitnya 2. Udah sakit ginjal, sakit COVID juga lagi. Nah, ini jadi mesti kita perhatikan dalam hal ini. Nah, terus nomor 6, kita promosikan kepada karyawan. Jadi di proses kerja itu tetap jaga kebersihan dengan cuci tangan pakai sabun. Dalam hal ini perusahaan menyediakan fasilitas cuci tangan yang mudah diakses. Jadi di lingkungan di tempat-tempat perusahaan di bagian produksi, perkantoran itu ada fasilitas cuci tangan yang mudah diakses. Terus memakai masker pada saat bertemu orang dan etika batuk yang benar. Jadi menyediakan tisu dan tong sampah tertutup. Jadi batuk itu dipakai tisu ditutup, habis itu tisunya itu dibuang ke dalam tong sampah tertutup. Nomor 7, analisa fit to work atau return to work pada karyawan pasca rapid test atau hasil PCR atau hasil ELISA-nya
positif atau reaktif COVID-19. Jadi kalau karyawannya itu udah di rapid test, terus udah ada hasil PCR ELISA-nya, nah itu kita mesti nilai itu bagaimana. Ya, tujuannya untuk melindungi diri karyawan itu sendiri dan komunitas karyawan tempat kerja. Jadi si karyawan itu nggak menyebarkan penyakitnya itu ke komunitas karyawan tempat kerja. Nah, dari sini nih banyak hal yang dapat kita diskusikan. Jadi tergantung pemahaman Bapak atau Ibu sekalian. Nah, terus harus diperhatikan juga mental komunitas karyawan dan stigma dari karyawan lain untuk pasien tersebut. Jadi, contoh misalnya pasien, ini secara kondisi medis udah oke. Terus begitu di rapid test, dia juga udah negatif. Nah, terus di PCR, hasil swabnya juga udah bagus, udah nggak ada. Nah, ternyata begitu masuk ke tempat kerjanya itu ternyata bikin karyawan lain jadi ngeri di situ. Nah, disitulah kita mesti menjaga juga. Kadang-kadang kita mesti menghitung nih, wah ini ya ini kira-kira kalau masuk kantor itu bagaimana ya? Terus dia mempengaruhi juga ya komunitas karyawan yang lain. Nah, jangan sampai gara-gara si A masuk kantor, nanti komunitas yang karyawan yang lainnya itu tuh bener-bener down gitu. Nah, kalau misalnya seperti itu perusahaan juga bisa mempertimbangkan apa iya ya ini orang ini lebih baik kita rumahkan dulu aja deh daripada nanti kita menghasilkan hasil kerja suatu perusahaan. Nah, kecuali kalau orang itu, wah ini saya sangat butuh banget nih sama karyawan ini. Nah, itu mesti diatur tuh tempat kerjanya. Terus mesti dikasih tahu juga ke teman-teman karyawan yang lain. Nah, ini cara ngatur lingkungan kerja yang sehat. Jadi dari tadi saya udah ciptakan manusianya, terus saya ciptakan proses kerjanya. Sekarang saya lingkungan kerja yang sehat ini. Jadi ventilasi ruangan terbuka dan sinar matahari dapat masuk. Nomor 1 dibuat seperti itu kalau bisa. Terus nomor 2, ini cara pembersihan lingkungan kerja secara berkala. Yang pertama, pilih tenaga kerja yang sehat, umurnya dia muda, memakai masker APD, masker N95, terus pakai handscoon. Nah, nomor 2, jika tempat kerja di ruangan tertutup, buka ventilasi udara di ruangan tersebut, minimal 2 jam sebelum proses pembersihan dilakukan. Nomor 3, lindungi dokumen atau barang penting dari perusahaan. Nomor 4, pembersihan tempat kerja dengan vacuum cleaner. Setelah dibersihkan pakai vacuum cleaner, ambil air, sabun, sama lap pakai ember. Nah, itu dilap pakai air sabun. Terus nomor 6, sesudah pakai air sabun, kita pembersihan dengan desinfektan. Nomor 7, kalau teman-teman nggak yakin, misalnya, oh ini kayaknya saya masih agak kurang nih. Oke, kita pakai proses pemanasan. Jadi dengan mengalirkan udara kering dan panas. Jadi contoh misalnya dengan blower, dengan hair dryer, jadi kita panaskan. Nah, setelah itu kita cek nih tempat kerja itu. Kalau udaranya itu masih bau atau udah segar, kita jadi tahu. Kalau misalnya udaranya sudah segar, tempat kerja itu baru bisa digunakan lagi. Nomor 3, kita identifikasi lingkungan kerja yang berisiko. Jadi kita misalkan bertemu orang yang tidak jelas, riwayat kesehatannya terus di tempat yang tidak jelas. Nah, ini kita identifikasi. Jadi contoh misalnya, oh saya janjian nih ketemu sama orang, tempatnya itu di tempat parkir rumah sakit. Wah, ini yang seperti ini nih, kalau bisa kita ganti tempat gitu. Apalagi orangnya nggak jelas lagi ya kita temuin gitu. Nah, jika terpaksa harus bertemu, kita usahakan bertemu di tempat terbuka. Jadi misalnya, oh kita terpaksa banget nih ketemu sama dia gitu. Nah, kita coba bilang sama dia, bisa nggak kita ketemunya di tempat terbuka, jadi ada apa yang benar-benar ada mataharinya, jadi benar-benar terbuka nggak di ruangan. Nah, terus kita minta juga karyawan kita itu memakai masker, tetap menjaga jarak. Nah, nomor 4, kita identifikasi aktivitas di lingkungan kerja yang dapat membuat orang berkumpul bersama. Jadi misalnya pada saat masuk bergerombol nih di kantor, kan kadang-kadang kan absen kan bergerombol. Terus misalnya pergi ke kantin bersama-sama. Nah, itu identifikasi aktivitas-aktivitas tersebut di lingkungan kerja. Jadi coba di manajemen ini diatur bagaimana caranya. Kurang lebih seperti itu. Nah, ini kesimpulannya. Yang penting nomor 1, ini teman-teman dan manajemen perusahaan itu tentukan dulu skop pekerjaan terkait COVID-19 dan fokus pada pekerjaan tersebut. Tadi saya sudah ceritakan, kalau pekerjaan itu bisa WFA, lakukan WFA. Yang penting pekerjaan itu bisa terkontrol. Nomor 2,
apa yang bisa perusahaan kontrol itu lakukan maksimal. Jadi fokus kepada pertama tuh kesehatan karyawan, yang kedua fokus kepada karyawan yang punya faktor komorbid, yang ketiga fokus pada proses kerja yang melibatkan karyawan berkumpul rapat, yang keempat fokus pada lingkungan kerja dengan ventilasi cukup serta pembersihan. Nah, sebagai tambahan, kalau kita bicara karyawan yang punya faktor komorbid, teman-teman tentu harus memperhatikan sistem emergency response-nya. Jadi teman-teman sudah mulai memikirkan, kalau karyawan ini yang ada faktor komorbid itu, dia kolaps di perusahaan kita, itu bagaimana sih cara sistem kesehatan emergency response-nya? Siapa sih yang menolong? Kita mau tujuan kemana? Nah, itu mesti teman-teman nilai. Kurang lebih, itu yang bisa saya sharing teman-teman sekalian. Nah, oke, saya kembalikan acaranya ke Pak Denny. Oke, Pak Steven. Boleh di stop share screen, Pak? Oke, saya stop share. Oke, Bapak Ibu semua, itu adalah presentasi yang luar biasa ya dari Pak Steven ya. Mantul nih ya. Oke, sebelum mulai session kedua, saya ada informasi dulu buat Bapak Ibu semua. Oke. Oke, Bapak Ibu semua, untuk pelatihan sertifikasi Kemenaker RI ataupun BNSP, Bapak Ibu semua bisa menghubungi Ibu Made di 0821 13.257. Untuk e-certificate silakan ke Mbak Septiana 0856 1512 824. Instagram kita di @mediatama, Facebook kita Tama Mediatama, dan insya Allah kalau misalkan rekaman ini bagus, saya akan share di YouTube-nya Kak Cideni. Mohon bantuannya di subscribe. Dan kenapa? Karena Bapak Ibu semua bisa berhak mendapatkan jaket gaul Boomers seharga Rp375.000 kalau Bapak Ibu semua melakukan subscribe di YouTube-nya Kak Cideni, berikan like dan nyalakan loncengnya, lalu pilih salah satu atau sebanyak-banyaknya video yang paling menarik di dalam YouTube tersebut, lalu share ke Facebook pribadi dan 3 Facebook yang lain, atau sebanyak-banyaknya, tapi jangan lupa di-tag ke Mediatama dan IG kalau nggak ada Facebook boleh juga pakai IG supaya kami bisa kontrol. Nah, tiap Jumat kami akan informasikan, kita akan informasikan di WA Group siapa yang akan menjadi pemenangnya setiap Jumat ya di WA Group. Yang belum masuk WA Group Mediatama silakan join di WA Group Mediatama. Oke, untuk yang training online sertifikasi BNSP ada petugas K3 Migas, operator K3 Migas, pengawas K3 Migas. Untuk konstruksinya ada petugas K3 Konstruksi, operator scaffolding, supervisor K3 Konstruksi. Nah, untuk ahli K3 umum Kemenakernya ada nih 0821 13.257, kita kerjasama sama TMI untuk pelaksanaan ahli K3 umum secara online selama 13 hari ya. 13 hari, satu harinya buat apa? Satu harinya buat membriefing Bapak Ibu semua bahwa syarat utamanya sudah terpenuhi. Yang pertama adalah standarnya adalah harus punya pendidikan minimal D3 dibuktikan dengan ijazah, bukan SKL. Yang kedua, punya email aktif di Google. Kenapa? Karena kita menggunakan Google Classroom. Yang ketiga, dapat menggunakan komputer dan aplikasi Zoom. Ya. Punya kuota internet selama 13 hari dan harus punya laptop. Ya, terserah mau punya sendiri, mau rental, mau pinjam. Intinya training online itu harus ada laptop. Gitu ya. Oke, Mediatama menggunakan aplikasi Mika Pro, silakan download aplikasi Mika Pro. Juga nanti Pak Dr. Steven juga ada aplikasi juga khusus kesehatan, nanti boleh di-share juga Pak Steven ya. Oke, Pak. Oke, itu aja. Oke, kita mulai menjawab pertanyaan dari Bapak Ibu semua, mulai dari Pak Petrus Jakob Matuan Kota. Oke, Pak Petrus bertanya gini. Sejauh mana peran seorang K3, ahli K3 di dalam organisasi atau kompani jika menghadapi permasalahan yang ada seperti COVID-19 di era new normal, dan apa tanggung jawab pimpinan perusahaan terhadap pengaruh ekonomi yang merosot akibat COVID-19? Ya. Mungkin seperti itu ya. Ini pertanyaannya cukup singkat tapi luas banget gitu. Luas, iya. Silakan benar. Pak Dokter. Oke. Ya. Saya pertanyaan Pak Petrus ini ada dua ya. Jadi yang pertama itu peranan AK3 ahli K3 umum gitu kan. Di perusahaan itu seperti apa. Terus yang kedua itu pimpinan perusahaan kan sekarang ekonomi kan kita tahu habis lockdown itu kan pasti kan kembang-kembis gitu kan. Itu apa sih yang mesti dilakukan, terus perannya bagaimana? Ya.
Yang pertama saya jawab dulu ya Pak ya, yang tentang ahli K3 umum. Jadi ahli K3 umum itu pada saat ini ya Pak ya, itu sangat berperan banget gitu. Karena si ahli K3 umum ini itu kerjaannya tuh benar-benar complicated Pak, yang pertama. Jadi dia yang pertama itu dia harus kan dia datang kan semua komponen yang ada di perusahaan dia, karyawan, outsourcing itu kan mesti sehat dan selamat. Jadi yang pertama itu dia itu mesti ngebentuk yang paling gampang itu dia ngebentuk dulu tuh gugus tim COVID-nya nomor 1. Jadi gugus tim COVID saya di perusahaan ini saya mau ngangkat siapa aja sih? Tadi di presentasi saya udah ngomong masalah yang besar di langkah-langkah strategis perusahaan. Jadi yang cocok jadi CP ini siapa sih? Jadi CP, jadi juru bicara. Jadi juru bicara ini nanti penting nih. Kalau nanti kita ada isu internal, misalnya ada satu karyawan yang habis sembuh dari rumah sakit, habis sembuh dari rumah sakit, COVID-nya itu udah negatif nih, tapi stigma di tempat kerja masih nggak terima gitu. Nah, ini kan mesti ada juru bicara yang nenangin gitu. Itu nomor 1. Terus yang nomor 2 sih kalau misalnya ada dari masalah masyarakat. Jadi kan sekarang jangan sampai kita di perusahaan kita itu tersebar. Jadi ada satu nih yang COVID gitu. Terus itu ternyata masalah itu tuh sampai luas di masyarakat dan itu masyarakat itu kita pada proses Pak. Nah itu repot sekali. Jadi kadang-kadang lebih repot ngurusin masalah sosial dibanding masalah medis. Kalau masalah medis gampang. Kalau pasiennya masih muda mah isolasi diri aja di rumah gitu kan. Nanti juga dia sistem imunnya juga bagus gitu kan. Tinggal kita tes lagi gitu kan. Jadi uangnya udah ketahuan, kerjaan medisnya udah ketahuan gitu. Yang repot itu ngurusin LSM sama masalah sosial gitu kan. Itu repot. Nah, itu mesti tunjuk satu orang itu yang juru bicaranya mesti pas gitu. Jadi kalau si Pak Petrus sebagai ahli K3 umum nggak bisa, mendingan kita tunjuk orang aja. Jadi yang bawaannya tenang, kita ngambil keputusan. Jadi bawaannya di masyarakat tenang, di karyawan tenang. Itu penting. Nah, terus yang nomor 2, Pak Petrus itu mesti mengidentifikasi nih proses kerja atau aktivitas yang rapat-rapat. Jadi di kadang-kadang kan kita kan nggak tahu ya, misalnya di suatu kantor, wah mejanya rapat-rapat, atau di proses produksi karena ruangannya sempit, terus orang mesti kumpul banyak, itu rapat-rapat gitu. Nah, itu tuh yang berisiko yang seperti itu, Pak Petrus. Nah, terus yang nomor 3 nih, kita mesti tahu kalau misalnya ada penyebar COVID yang dari luar masuk. Jadi contohnya misalnya kita minimal screening lah, kita screening suhu badannya orang atau tamu gitu kan. Nah kita tanyain tamu, kamu tuh dari tempat yang nggak jelas nggak? Jadi misalnya dari rumah sakit atau di keluarga kamu ada yang sakit. Nah walaupun sekarang udah susah lah Pak, banyak kan orang pasti ngomongin enggak, bapak ada batuk pilek enggak, bapak dari rumah sakit enggak gitu kan. Terus sebelum masuk dia makan Panadol gitu. Nah itu ya zaman sekarang itu ya tapi tetap kita screening kalau misalnya kelihatannya orang ini nggak jelas nih, terus orang ini mau ketemu bos kita nih, padahal bos kita itu usianya 50 tahun, 60 tahun, bos kita ini punya penyakit kencing manis yang nggak terkontrol. Nah ini mesti diatur juga nih tempat bertemunya nih Pak. Jadi orang-orang yang seperti ini kalau kita nggak yakin dan dia terpaksa mesti ketemu bosnya kita, nah orang seperti ini kalau bisa itu maskernya 2 Pak. Jadi walaupun secara penelitian ngomong kamu masker 1, masker 2 itu nggak ada manfaatnya pakai 2 masker. Cuman kadang-kadang tuh saya masih terbrandingin sama ini Pak, guru-guru yang di rumah sakit persahabatan dulu saya sering lihat tuh kalau misalnya mereka periksa pasien TBC yang menular gitu ya, itu beliau-beliau itu tuh maskernya 2. Jadi mereka itu kalau periksa pasien itu ya itu di selasar rumah sakit. Jadi pada saat jam 9, Bapak bayangin itu si profesornya itu duduk, ada mejanya, pasiennya dipanggilin. Pasiennya pakai masker 2, si profesornya pakai masker 2. Nanti kalau si profesornya capek, stop dulu. Jadi bubar dulu. Nanti lanjut lagi gitu. Nah, itu bagi mungkin zaman dulu karena belum dihitung gitu ya. Mereka tuh masih berpikirnya itu beliau-beliau itu ya udah pokoknya saya pakai masker 2, pakai masker 2. Kalau misalnya kita nggak ada ini kita bubar gitu. Nah, itu mesti dipikirin seperti itu juga. Oke. Pak Petrus ini bertanya berarti jawabannya kalau kita sebagai ahli K3 pertama kita harus membuat gugus tugas di internal perusahaan gitu Pak ya
membuat job desk, lalu mensosialisasikan job desk tersebut ke karyawan yang lain. Oke. Betul. Nah, ada pertanyaan yang kedua ini yang belum terjawab ini saya lihat. Peran manajemen supaya ekonomi di perusahaan itu stabil. Nah, maksudnya gimana? Karena adanya COVID-19 ini, Mhm. perusahaan kan gonjang-ganjing tuh. Betul, Nah, betul. mungkin Pak Jadi Petrus bisa dijelaskan, Pak Stephen, apa langkah yang harus dilakukan bagi seorang entrepreneur atau seorang direktur ngambil keputusan soal bencana ini, supaya oke, perusahaannya tetap bisa bertahan gitu loh. oke. Jadi yang pertama, Pak Denny, ini kita mesti duduk bareng sama-sama sama tim marketingnya, tim produksinya gitu kan, yang ahli-ahli strategis itu, kita lihat nih, kita barangnya yang kita dagangkan ini pada saat ini masih sesuai gak sih nomor satu itu gitu ya. Nah, jadi contoh misalnya kalau misalnya barangnya nggak sesuai juga zaman kayak begini juga susah Pak gitu kan. Nah, apa perlu kita barangnya itu kita uh, cari tambahan barang lain apa yang mau kita dagangkan gitu kan. Nah, itu nomor satu. Jadi dari barangnya. Terus yang nomor dua nih, nomor dua itu strategi marketingnya itu kalau zaman dulu kan offline gitu ya, jadi sales datang terus misalnya sewa booth misalnya di mall gitu kan, sewa booth. Nah mungkin sekarang dana marketingnya itu bagusan itu ya kamu bayar Zoom, jadi ngundang orang gratis, perkenalan produk kita, terus habis itu kita pakai IG, pakai YouTube, pakai FB gitu. Nah jadi cara marketingnya pun itu diganti Pak. Nah dari situ kan harapannya kan nanti kan udah mulai ada cash flow ya. Nah, tinggal kita atur tuh. Jadi gimana caranya si klien itu ngirim dapat barang kita itu gampang gitu. Jadi nggak susah gitu. Jadi si klien oke, tadinya misalnya DP mesti 50% gitu kan. Oke, sekarang kita kerja sama bank, DP-nya kamu bisa deh kita itu jadi 20%. Jadi kita buat mungkin tagihannya atau bunganya itu dimainkan. Jadi intinya si klien itu gampang dapat barang kita Pak Denny. Nah, dari segi cara dapetin barangnya, terus dari segi pembayarannya, si user itu merasanya nyaman. Nah, kurang lebih itu yang poin-poin intinya sih di situ sih. Itu memang mesti duduk bareng sama-sama sih. Oke, jadi intinya adalah ketika kita mau jual produk, kita harus tahu problemnya dulu gitu Pak ya, supaya Iya, produk kita itu bisa diterima oleh masyarakat. Kalau misalkan iya, kita masih bertahan, contoh lagi masa COVID-19 kita masih jualan travel gitu ya, jualan perjalanan itu kan nggak mungkin gitu. Pas ada COVID-19 kita masih ngotot mau jualan misalkan hotel, walaupun hotel pun sekarang udah banting-bantingan ya. iya susah di situ. Jadi Tetap aja orang males gitu. Coba cari ah, alternatif produk yang mungkin akan mensupport produk kita nanti, yang mungkin bisa dijual dengan strategi online gitu ya Pak. iya, jadi misalnya hotel gitu ya, itu kan hotel plus isolasi kesehatan, terus digabungin misalnya kerjasama sama tim kedokteran gitu kan. Jadi si pasiennya juga nyaman kan, kadang-kadang kan pasien kan dia isolasi mandiri di rumah kan takut juga nularin ke Oke. anak, yang mendingan dia tinggal di hotel aja. Nah, tapi tetap terpantau kondisi medisnya gitu. Oke. Ada pertanyaan dari Pak Ari Wicaksono. Kalau Satgas atau gugus tugas COVID itu bentuknya tuh kayak gimana tuh Pak? Apa Hmm. prosedur yang harus kita penuhi? Nah, Nah, jadi gini Pak, Satgas gugus COVID ini kan nantinya kan fungsinya itu kan yang pertama itu kan kita kan bisa memutuskan mata rantai si COVID ini. Jadi nomor satu itu. Terus yang nomor dua, kalau nanti kita ada karyawan yang punya faktor komorbid, karyawan yang berisiko, itu tuh kita tahu cara nolonginnya bagaimana, gitu kan. Nomor dua fungsinya itu, dia mesti identifikasi, dia mesti buat sistem emergency response. Jadi ini kan di SMK 3 sama di ISO kan udah dikasih tahu salah satu prosedurnya kan sistem emergency response plan-nya itu. Nah, terus kalau misalnya yang berisiko ini tahu-tahu amit-amit gitu ya, dia kolaps nih di perusahaan gitu. Nah, itu sistem emergency response itu benar-benar jalan. Jadi jangan sampai yang berisiko itu istilah kata nih, itu benar-benar deh amit-amit gitu ya, itu meninggal di tempat kita. Waduh, itu repot lah urusannya, itu repot banget itu urusan itu. Jadi jangan sampai ada begitu. Jadi kalau bisa orang seperti ini, kalau misalnya bisa work from home, jadi WFA, dan kerjaan yang dia bisa kontrol, itu kamu kontrol Pak gitu. Jadi soalnya orang-orang ini berisiko. Jadi Bapak bayangin kalau orang yang berisiko ini yang gula darahnya naik ke beraturan,
yang sakit ginjal, yang sakit jantung, yang sakit ginjal. Kita kan nggak tahu. Tahu-tahu dia di tempat kita itu kolaps, dan kita kagak ada sistemnya, dan itu tahu-tahu isunya itu kalau menyebar. Bapak bayangin sendiri deh. Oke. Jadi, Bapak Ibu semua, inti dari gugus tugas itu ya nanti Bapak Ibu semua boleh baca juga di regulasi ya apa aja yang harus disiapkan. Kata Ya, Pak itu Dokter lengkapnya. juga yang paling penting adalah Ya, intinya. komunikasi internal dan eksternal, tentukan siapa yang akan menjadi juru bicaranya agar tidak menjadi polemik ya, polemik di internal dan eksternal. Karena penyakit COVID-19 ini atau virus COVID-19 ini yang mematikannya bukan dari virusnya saja, tapi Ya, dari untuk komorbid stigma. stigma. Jadi kalau bagi pasien, sekarang kita lihat ya Pak Denny ya, itu kan orang kena COVID itu kan banyak ya. Ada yang udah sembuh, ada yang meninggal. Sekarang kita lihat aja, yang meninggal itu gimana sih rata-rata orangnya? Rata-rata itu secara statistik kedokteran, dia punya faktor komorbid. Jadi faktor risiko, titik lemah. Nah, sekarang contoh misalnya si A orang muda, dia kena COVID. Terus si B ini orang tua, kena kencing manis gitu kan. Sebelumnya udah ada penyakit kencing manis gitu. Ya si A sembuh. Nah, si B ini jadi masalah gitu kan. Nah, sekarang si B supaya nggak masalah bagaimana gitu kan. Nah, supaya nggak masalah, ya kita atur. Dia tempat kerjanya itu dia sehat. Dan gitu dia kalau pada saat ketemu orang, ya kita atur, kamu jangan ketemu di ruangan kamu ketemunya itu di ruangan terbuka, kamu pakai masker, yang ketemu kamu pakai masker, gitu. Oke. Nah, Oke, jadi orang yang positif COVID itu yang diserangnya itu mental health-nya ya nantinya yang lebih parah ya. Habis itu baru dia tuh mentalnya, stigmanya itu lebih capek deh ngurusinnya. Oke, good. Oke, pertanyaan berikutnya. Kalau mau ngomong soal tempat kerja yang harus ventilasi udara alami, ya dihindari menggunakan AC. Nah, itu gimana tuh? Nih Pak Faisal Nasrul bertanya nih, ventilasi udara kan nggak semua perusahaan, nggak semua tempat kerja yang ada langsung kena angin sepoi-sepoi itu Pak. Betul. Ya kan, semuanya Pak rata-rata pakai AC. Maksudnya menghindari itu gimana tuh Pak? Jadi gini Pak Denny. Saya mau cerita dulu tentang keadaan Wuhan. Jadi Wuhan ini kan daerahnya subtropis ya. COVID pertama kali itu kan nyebar dari situ. Terus dari situ kan Italia. Kalau kita belajar sejarahnya itu tempat-tempat yang ini hawanya itu subtropis gitu. Jadi sejuk gitu ya. Nah, virus-virus ini demen tuh di tempat-tempat yang seperti itu gitu. Nah, virus ini itu kalau kita ventilasinya bagus, terus ada sinar matahari, jadi virus ini kan nyebarnya lewat droplet ya, lewat airborne, lewat kita udara pernapasan. Nah, Pak Denny bayangin kalau misalnya kita bicara di ruangan yang terbuka, kena matahari, terus kita sendiri jaga jarak, kita pakai masker, itu kemungkinannya udah kecil sekali kita kena virus itu gitu. Jadi Bapak aman, saya aman gitu. Karena begitu kita udah keluarin pernapasan gitu ya, itu kan begitu kena sinar matahari, dia langsung terurai Pak. Kecuali sengaja saya batukin ke Pak Denny. Kalau saya batukin tuh apa boleh buat gitu kan, saya sengaja. Tapi kalau orang yang wajar kan nggak begitu gitu. Nah, sekarang kalau misalnya kita tempat kerjanya itu kita tertutup, nah kita mesti lihat nih ventilasinya bisa dibuka apa enggak sih gitu kan. Nah, memang ini ada kita kadang-kadang kan wah Dok ini kita pakai AC. Nah, terus kalau pakai gini kan kita panas. Nah, ini tinggal kita atur aja. Kita kan kalau dari penelitian kita lihat nih, virus ini katanya bisa bertahan antara 3 jam sampai 8 jam dari penelitian. Jadi ada si A ngomong 3 jam, si peneliti B ngomong 8 jam. Nah, kita oke lah, kita nggak usah 3 jam, kita turun lagi deh 2 jam. Jadi kita atur lah waktunya, 2 jam buka, 2 jam tutup jendela, 2 jam lagi buka, 2 jam lagi tutup jendela gitu kan. Jadi supaya ventilasinya bisa masuk. Nah, terus kalau misalnya, oh Dok, saya ventilasinya itu nggak bisa masuk nih, yang seperti ini gitu. Nah, saya tanya nih ke Bapak, Pak, kira-kira bisa nggak kalau misalnya kita kerjanya itu ganti tempat yang ada ventilasinya, atau kita misalnya kita buat blower, atau kalau nggak bisa juga kita pembersihan ya Pak. Jadi pembersihan yang tadi saya bilang tuh, jadi pembersihannya kita bagus, dan kita screening orang yang ada di situ bagus. Jadi jangan sampai itu ruang kerja kita itu kemasukan orang yang nggak jelas gitu. Jadi misalnya gini, saya sama Pak Denny deh, kita anggap deh, saya berdua sama Pak Denny, saya dites negatif nih, Pak Denny dites negatif nih gitu kan. Kita kan udah oke, Pak Denny sama saya kita bersepakat deh, kita berangkat dari hasil tes ini. Kita anggap kita udah bisa jaga kesehatan, kita anggap komunikasi saya sama Pak Denny bagus. Kita bekerja nih di ruangannya Pak Denny.
kita kalau ketemu tamu yang dari luar yang nggak jelas, jangan masuk kantor kita Pak, kita keluar gitu. Nah, kurang lebih seperti itu Pak. Jadi kalau orang nggak jelas, udah jangan kasih masuk, walaupun kita dibilang nggak sopan, sombong atau bagaimana. Soalnya daripada bersihin AC, bersihin ruangan capek juga Pak. Saya pribadi di rumah sakit ya, di rumah sakit kebetulan saya kan kerja di rumah sakit Hermina Bitung. Saya bilang sama teman-teman saya, kalau pasien-pasien IGD yang nggak jelas, kita masukin ke tenda belakang, tenda COVID gitu kita sebut. Jadi biarpun ini tenda bawahnya aspal kan namanya juga tenda gitu ya, gawat darurat. Kami bersihnya gampang, tinggal dibuka aja gitu. Terus itu pokoknya si pasien COVID itu jangan sampai dia itu ngotorin gedung utama rumah sakit. Itu kalau gedung utama rumah sakit kotor, wah itu pasien yang lain kesian Pak. Nanti ada ibu ngelahirin, pasien bedah. Gitu. Oke. Berarti diusahakan kalau ada, kalau tidak ada berarti kita di screen di depannya yang menjadi yang paling filter di depannya yang kita harus kendalikan. Oke, itu aja jawabannya. Oke, ada pertanyaan berikutnya dari Ibu Ayu. Bagaimana cara rekrutmen di masa pandemi seperti ini? Apalagi kalau karyawan itu dari luar daerah, dari berbagai daerah. Nah, ini gimana nih Pak? Oke, ini ini memang agak sedikit sulit ya Pak ya. Jadi kalau yang gampang, oke, kamu buat surat keterangan deh, kamu rapid test. Tapi nanti ada peneliti yang ngomong, rapid test itu akuratannya berapa persen sih dok, gitu kan. Memang tes yang paling bagus itu kan, dia jenisnya itu kan PCR gitu. PCR pun kalau swab ngambil dari nasofaringnya itu pas. Tapi kalau si perawatnya itu, petugas labnya itu ngambilnya nggak pas, ternyata nggak nyentuh daerah nasofaring. Jadi naso itu hidung, faring itu kerongkongan gitu ya. Jadi kalau daerahnya itu nggak pas, ngolesinnya, ya itu juga nggak kedeteksi juga kan yang kayak begitu kan. Nah, jadi saya balikin lagi nih ke Ibu. Kalau caranya yang paling idealis ya mungkin pertama itu harus di swab. Habis di swab, di periksa PCR, habis itu kita pastikan bahwa yang bersangkutan itu dia hidupnya terkontrol. Cuman cara itu susah banget zaman sekarang ya. Jadi oke, kita turun lagi. Ya kalau turun ya rapid test. Kamu rapid test sekarang habis ketemu saya habis Zoom, terus habis itu kamu ke rumah sakit. Nah, besok langsung ketemu saya. Nah, ini juga harapan juga Pak Denny. Jadi harapannya habis rapid test, dia tuh pas naik angkot nggak ketemu orang yang kena COVID. Kan takutnya habis rapid test dapat dari hasil rumah sakit negatif. Pas naik angkot, itu ketemu orang yang kena COVID. Nah, itu juga susah. Yang kayak begitu kan. Akhirnya turun lagi, ya dari sini kita, oke deh, kalau gitu, kamu nih kita lihat nih, kamu udah batuk pilek atau enggak. Kamu 14 hari dulu di rumah. Kamu pokoknya jangan ngapa-ngapain. Pokoknya terus kamu ngaku sama saya, kamu nggak ada batuk pilek. Kalau sampai kamu ketahuan nggak jujur sama saya gitu ya, kita udah siap punya kamu kapanpun juga gitu. Oke, artinya seleksinya itu bisa kita lakukan wawancara dulu melalui Zoom, terus ujiannya online juga, ya. Nanti kalau udah tersaring misalkan kita butuh 1, ya berarti kita ambil 3 aja dari yang ribuan atau ratusan orang tadi untuk kita panggil, untuk kita untuk interview akhir atau apalah ya, atau langsung ke pemeriksaan kesehatan. Rapid test, ya. Rapid test. Dan itu ada efisiensi cost juga dalam hal biaya gitu Pak ya, dengan melakukan secara online ini. Dan kata Pak ini juga, kemarin juga kata Pak Saud ketika kita mau rekrut orang juga, itu kita harus tahu lokasi tempat tinggal dia katanya. Jadi kita harus telusur tempat tinggal dia di mana, apakah tempat tinggalnya itu masuk kategori red zone atau seperti apa, terus dia pulangnya naik apa, melalui apa, dan itu bisa tertelusur semua dan mereka harus menjawab kuesioner seperti itu, Pak. Ya, itu kalau misalnya idealisnya seperti itu, Pak. Cuman kadang-kadang kenyataannya, Pak ya, saya ngeliat itu kebanyakan itu nggak jujur lah gitu. Jadi orang zaman sekarang apalagi di Indonesia nggak pulang kampung, aku pulang kan bisa juga kan, terus nggak ke rumah sakit, tahu-tahu dia ke rumah sakit kan nggak ada yang tahu kan yang seperti itu. Nah, jadi kalau misalnya kita secara praktikalnya, kita yang paling gampang kalau kita nggak yakin dia dari daerah red zone, Bapak suruh dia isolasi dulu 14 hari, kita tahu nih kontrakan dia di rumah diem, oke 14 hari, itu kan. Dari situ kan nanti gejalanya kan muncul. Kalau kamu sakit, kalau kamu nggak sakit ya udah nggak sakit, gitu kan. Nah, habis itu kamu rapid test aja deh, itu cara paling efisien. Jadi ya kalau misalnya udah dari kan kita kan kalau nggak inkubasi virus itu kan biasanya kan begitu hari ke-14 itu kan dia muncul kan, kamu sakit atau nggak sakit, udah begitu aja gitu. Nah, itu langsung dites. Oke, ada lagi satu lagi nih.
rapid test itu boleh nggak kalau dari HRD atau HEC saja yang melakukan, bukan orang paramedis? HRD, HSC, kalau selama dia prosedurnya benar ya. Jadi misalnya Kan Bapak beli nih, alatnya kan sekarang udah dijual nah, bebas tuh. iya, itu kan kayak cek gula darah. Jadi boleh selama Red. Bapak prosedurnya benar, yang penting Bapak social distancing sama si pasiennya. Nah, terus Bapak lakukan, terus kan Bapak tetesin darahnya, habis itu tambahin reagennya tuh tetes. Itu bisa, Bapak habis itu tinggal lihat aja dia ada berapa garis di situ. Tapi itu masuk kategori tindakan medis nggak, Dok? Itu diperbolehkan secara legal, secara ini? Kalau secara legal ya tentu kita ngomongnya apa dulu nih ya. Kalau misalnya kita ngomong legal itu kan dia memang tindakan medis tuh. Cuman kalau misalnya kadang-kadang kan kita kan, oh dok saya perusahaan itu benar-benar di daerah, udah gitu kita cari budgetnya terbatas gitu kan, budget terbatas, terus habis itu kita benar-benar padat karya dok gitu kan, ini di daerah perkebunan gitu, ini tinggal lemes. Jadi mau nggak mau kita mesti inian dok gitu, paling ada cuma mantri 1-2 kayak begitu. Nah kalau kayak begitu kan kadang-kadang kan kita kan antara legal idealis atau antara practicable gitu kan, kamu mau pilih bagaimana iniannya gitu. Nah kalau misalnya di situ ada petugas pemerintah ya tentu kita iniin kan, tapi kan kita nggak lagi nih kira-kira bisa apa enggak, terus cost-nya cukup apa enggak, soalnya zaman sekarang kan zaman ekonomi sulit. Kalau misalnya tahu pakai petugas dari luar dan ekonominya kita nggak bisa bayar, daripada kita nggak ngelakuin jadi wabah kan, sekarang pilihannya saya balikin kepada ini deh. Oke, jadi dikembalikan lagi ke perusahaannya, mau cari efektif, efisien, tapi agak berisiko tinggi juga ya kalau meneteskan darah ya. kan, itu kan darah itu kan sumber penyakit kan dok ya. Yang penting handscoon-nya. Jadi katakan dalam hal di sini ya, kamu tuh yang penting kalau misalnya ngelakuin itu, kamu kan sebagai petugas medis nih, kamu pakai masker, udah gitu kamu pakai ini handscoon gitu. Nah kalau kamu nggak yakin, kamu pakai face shield sama hazmat. Kalau nggak yakin, nah abis itu kamu periksa nih tuh pasien. Dan gitu pasien ada yang ngatur alurnya cepat gitu. Jadi pasien satu udah bawa stiker, kasih nama, jadi langsung tempel aja di rapid test-nya. Jadi nggak usah tulis-tulis nama lagi. Dari situ, jadi cepat. Jadi kamu jangan kumpul orang banyak-banyak terus kamu periksanya lama gitu. Nah, itu nggak bagus. Oke, ada pertanyaan lagi Pak Jalir nih nanya. Kalau ada orang ataupun perusahaan nih mem-PHK orang karyawannya karena ada pandemi ini untuk efisiensi cost, ataupun ada perusahaan yang tidak memberikan biaya ganti rugi terhadap pandemi ini, itu sebenarnya ada sanksi hukumnya nggak? Nah, itu intinya pertanyaannya seperti itu sih dok. Nah, jadi kalau kita bicara regulasi pemerintah kan ada ketentuan bahwa setiap perusahaan itu wajib menjaga kesehatan dan keselamatan kerja seluruh karyawan yang terlibat nih di perusahaan itu. Itu kan dari Undang-Undang 1 Nomor 70 udah ada, SNK 3, ISO 45001 itu juga diceritain gitu kan. Itu sebenarnya sih kewajiban perusahaan. Jadi entah dia mau ngikutin ke BPJS Tenaga Kerja iurannya gitu kan. Entah dia itu BPJS TK itu kan sebenarnya wajib pada itu. Itu kan wajib ikut tuh dari regulasinya pemerintah gitu. Nah, kalau udah ikut ke BPJS TK dan juga ikut ke BPJS Kesehatan, tentu kan kalau misalnya ada apa-apa kan kita kan udah bisa dibantu ya sama si BPJS Kesehatan, BPJS TK. Nah, sekarang juga ada nih alurnya si Kemenkes. Jadi khusus COVID ini itu Kemenkes itu ada juga sistem pembiayaannya seperti itu gitu. Nah, jadi kalau ditanya kewajiban regulasi, saya jawab 100% itu wajib Pak. Nah, terus kalau ditanya ada sanksinya, itu saya lupa undang-undangnya. Tapi yang pasti itu disebutin ada kewajiban, pasti ada sanksinya juga Mas. Nggak ada kewajiban nggak bagi perusahaan untuk memberikan ganti rugi bagi pekerja yang misalkan di WFH-kan, dirumahkan dulu kayak gitu karena perusahaan udah nggak mampu lagi nih untuk bayar gaji, bayar apa kayak gitu. Itu ada nggak? Kalau saya pribadi Pak, saya karena bukan orang yang berkompeten di bidang itu, jadi saya nggak bisa jawab Pak. Tentunya saya salah jawab. Tapi kalau Bapak tanya medis, saya bisa jawab semua. Nah itu yang mau saya klarifikasikan dok. Jadi nanti pertanyaan Bapak yang tadi ya. Saya nggak bisa jawab. Nanti diklarifikasikan lagi kepada yang ahlinya ya. Yeah. Oke, langsung ke Meriah Sikamat. Silakan kalau mau raise hand langsung bertanya kepada Pak Dokter. Masih ada waktu 5 menit lagi. Pak Meriah.
Ibu apa Bapak nih? Meriah Sikamat. Silakan, ada yang mau raise hand? Ada yang mau raise hand sambil menunggu? Halo, Bu Meriah? Oke, satu lagi nih pertanyaan berikutnya. Bagaimana pengaturan jam kerja, Dok, selama masa pandemi ini ya, atau masa new normal kayak gini, Dok? Ada Oke, nggak? sekarang pengaturan jam kerja ya, Pak ya. Jadi kalau pengaturan jam kerja itu dibalikan lagi ke proses kerjanya, Pak. Jadi Bapak coba lihat, itu proses kerja yang di tempat kerja itu bikin orang jaraknya itu kurang dari 1 meter satu sama lain gitu. Nah, jadi misalnya saya sama Pak Denny nih, oh kita kantornya sempit, proses kerjanya kurang dari 1 meter gitu kan. Nah, saya sama Pak Denny mungkin bisa bagi tugas. Pak Denny, kamu hari masuk kantor Senin, Rabu, Jumat deh. Saya Selasa, Kamis, Sabtu deh gitu. Yang penting saya sama Pak Denny saling bisa kontrol. Jadi kalau bos kita berdua butuh kita Zoom, kita bisa Zoom. Terus kalau bos kita berdua itu minta file Excel misalnya dikirim jam 9 ya, kamu kirim jam 9 gitu. Nah, itu dibalikan lagi ke ininya, ke proses kerjanya. Atau dibalikan lagi ke suatu aktivitas yang mana orang bisa berkumpul sama-sama. Contoh misalnya karyawan masuk jam 8 nih, pada saat jam 8 kita nggak bisa kontrol nih, datang misalnya 750 orang. Wah, ini nih yang kayak begini nih. Jadi begitu orang datang lagi ngabsen, nah itu kan foto kan bererot banyak tuh seperti itu. Nah, itulah pintarnya teman-teman. Jadi ngatur proses kerja seperti itu. Nah, terus yang kedua, misalnya pada saat orang makan di kantin gitu kan. Nah, itu diatur juga tuh jam makannya. Jadi nggak hanya jam orang masuk kantor. Jam kantinnya itu kalau di mana orang itu kerapatannya itu kurang dari 1 meter, apalagi dia tempatnya tertutup, dan dia itu kadang-kadang kan makan kan mesti buka masker kan, nggak mungkin makan tutup masker kan. Nah, itu diatur yang seperti itunya. Jadi jam pengaturan jam masuk kantor, jam pulang kantor, jam makan itu tergantung dari teman-temannya, teman-teman kamu perusahaan itu. Kalau misalnya perusahaan ini luas, segede lapangan bola, orangnya juga yang kerja di sini paling cuma 20 orang, Dok. Ya udah, mau ada jam masuk jam ini, tinggal ini aja, nggak bagi-bagi aja deh. Oke, jadi intinya jam kerja nanti diatur sendiri di internal perusahaan, terus disesuaikan dengan kondisi kantornya, luasan kantor, dan jumlah tenaga kerjanya gitu ya, Dok ya? Benar. Sama aktivitas yang pada saat dia absen kah, atau ada apakah, nah itu yang diatur. Ya, ada beberapa aktivitas yang memang kita bisa kerjakan di rumah, tapi ada juga aktivitas yang memang harus kerja di kantor, mungkin di kantor, ya, di tempat kerja. Betul, seperti orang proyek, Dok, kan nggak bisa kerjanya di kantor atau di rumah, itu kan harus ke proyek gitu kan, gimana tuh? Nah, ngecor dari rumah kan gimana? Ngaduk semen dari rumah kan nggak mungkin kan? Betul Pak Denny. Nah, itu yang mesti diatur tuh ituannya. Jadi pengaturan orang jangan sampai berkumpul rapat gitu. Seninya di situ. Oke Pak Dokter, kayaknya waktu kita sudah selesai. Sebelum kita tutup, boleh dari Pak Dokter untuk memberikan closing statement terkait dengan topik kita sore ini, yaitu yang tadi saya bilang, ya penerapan K3 di perusahaan selama masa new normal, supaya teman-teman di sini bisa efektif, efisien, dan keberterimaan baik dari pekerja maupun manajemen. Silakan Pak Dokter. Jadi saya ulangin lagi ke teman-teman tadi, intinya apa sih kita siang ini webinar. Jadi kata kuncinya yang pertama ya, teman-teman dan di perusahaan itu teman-teman coba tulis dulu ya ruang lingkup pekerjaan yang terkait COVID ini apa sih? Yang mana pekerjaan bisa dilakukan work from home, itu teman-teman lakukan aja deh work from home. Yang penting teman-teman bisa kontrol. Jadi itu udah nurunin risikonya teman-teman. Nah, terus yang kedua, teman-teman coba deh, kan di perusahaan itu kan ada manusianya itu diajarkan sih bagaimana cara menjaga kesehatan yang paripurna. Tadi yang seperti tadi saya ngomong gitu. Jadi orang itu dikasih tahu cara hidup supaya kamu sehat bagaimana, makannya sehat, tidurnya sehat. Terus kamu kalau misalnya sakit, kamu cepat sembuhin diri, isolasi diri. Kalau perlu kamu ke fasilitas kesehatan, kamu jangan nulari ke teman-teman kamu. Kamu ada tanggung jawab sosial. Sebagai manusia, kamu ada tanggung jawab sosial. Nah, itu dari segi manusianya ya, teman-teman. Terus dari segi proses kerjanya. Dari segi proses kerjanya itu kita bisa lihat mana sih proses-proses kerja yang orang itu kumpul rapat gitu. Jadi orang yang kumpul rapat bisa gak sih ini proses kerja ini kita cariin tekniknya, jadi orang itu jaraknya itu agak jauh. Jadi orang itu bisa jaga kebersihannya gitu di proses kerja tersebut. Nah, itu bisa gak dijaga. Nah,
Terus yang ketiga nih, itu lingkungan kerjanya. Teman-teman fokus lingkungan kerja, ini kata-kata saya. Teman-teman tuh usahakan tempat lingkungan kerjanya itu terbuka. Jadi karena ada ventilasi dari udara masuk ke ruangan, dari luar bisa keluar lagi ke ini, keluar ruangan kita. Jadi ada udara masuk keluar, udara masuk keluar. Nah, terus habis itu usahakan kena sinar matahari. Walaupun ini pada ribut nih, wah jadi panas, ini aneh. Nah sekarang kalau misalnya teman-teman mau sibuk bersihin ruang kerja yang seperti itu, apa mau sehat gitu. Jadi pilihan ada di teman-teman. Jadi kalau saya pribadi ya, saya itu 2 jam misalnya, kalau syukur-syukur kalau ruang isolasi pasien bisa buka setiap hari, ya dia buka gitu kan. Tapi kalau misalnya pasiennya ribut kepanasan, ya udah tinggal diatur aja. Jadi 2 jam tutup jendela, 2 jam buka, 2 jam tutup jendela, 2 jam buka gitu. Nah, habis itu jadi kita pembersihannya itu kita nggak terlalu sering, nggak terlalu repot gitu. Itu aja sih fokusnya di situ. Nah, sisanya itu tinggal orang komorbid sama sistem emergency response. Kalau ada yang punya faktor komorbid. Gitu, Pak Denny. Oke, luar biasa ya Pak Steven ya. Oke, Pak Steven, terima kasih nih Pak Steven udah sharing terkait dengan penerapan K3 di masa new normal ini. Kami doakan semoga Pak Steven diberikan keselamatan, kesehatan. Semoga Pak Denny dan teman-teman lain di Media Tama juga bisa kita laluin masa-masa ini. Iya. Nah, kalau ada apa-apa, nanti Pak Denny sama saya juga siap bantu teman-teman. Ya, nanti ada juga video dari Pak Steven, saya akan share di grup ya, terkait dengan persiapan untuk new normal ini, gini Pak ya. Ya. Oke, semoga juga Pak Steven diberikan keberkahan, rezeki berlimpah gitu Pak ya, dan kebahagiaan. Sama, semoga teman-teman juga. Oke, Bapak Ibu semua, terima kasih atas atensinya. Kami mohon maaf masih ada beberapa pertanyaan yang belum terjawab, ada juga yang masih ada raise hand karena ada keterbatasan waktu. Kami mohon maaf. Ketemu lagi nanti di webinar kita minggu depan ya, Senin depan tepatnya ya, karena kita besok off dulu sampai hari Sabtu. Ya. Tingkatkan terus skill teman-teman semua bersama webinar Media Tama, Stay at Home. Oke, saya akhiri dengan billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam K3. Oke, terima kasih Pak Steven. Ya, Pak.